Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Salsa Yurunisa. Di episode kali ini narator kami akan menceritakan kisah nyata horor tentang seorang guru yang didatangi arwah murid. Seperti apa ceritanya? Tetap di Tradisi Misteri. Kisah nyata horor ini terjadi pada tahun 2010, sebut saja di daerah B. Dan kisah nyata horor ini dikirim dan dialaminya sendiri, sebut saja namanya Kartika, berusia 26 tahun. Kartika adalah seorang gadis dan guru sekolah dasar di daerahnya sendiri, yaitu daerah T. Sudah hampir 1 tahun Kartika mengajar di sekolah dasar di daerahnya. Dan pada suatu hari Kartika dipindah tugaskan untuk mengajar di salah satu sekolah dasar yang cukup terpencil di daerah T. Setelah cukup matang mempertimbangkannya, akhirnya Kartika pun bersedia untuk pindah. Dan singkat cerita, Kartika pun sampai ke daerah tersebut di mana Kartika akan mengabdikan dirinya sekaligus tinggal di daerah tersebut. Kartika pun tinggal di rumah dinas yang letaknya berdampingan dengan sekolah dasar di mana Kartika akan mengajar. Di hari pertama itu, Kartika membersihkan rumah dinas yang akan ditempatinya, dibantu ibunya yang ikut mengantarkan Kartika ke daerah tersebut. Dan keesokan harinya ibu Kartika pun pulang, dan Kartika pun mulai beraktivitas mengajar di sekolah dasar tersebut. Di sekolah itu hanya ada 3 guru, 1 laki-laki bernama Pak Wahyu, dan yang perempuan bernama Bu Titin dan Bu Maya, dan kepala sekolah bernama Pak Amir. Mereka pun saling berkenalan dengan Kartika, termasuk memperkenalkan Kartika ke anak-anak didiknya. Kartika mengajar kelas 3 yang jumlahnya 10 murid laki-laki dan 6 murid perempuan. Dan di ruangan kelas itu ada 9 bangku, masing-masing bangku diisi 2 orang murid. Dan tersisa 1 bangku kosong di urutan paling belakang. Kartika pun bertanya dalam hatinya, kok ada ke bangku yang kosong? Apa ada murid yang tidak masuk? Pikir Kartika. Lalu Kartika pun kembali mengabsen daftar muridnya. Ternyata memang jumlah muridnya hanya berjumlah 16 orang. Letak sekolah tersebut lumayan jauh dari pemukiman warga. Di depan sekolah ada jalanan kecil dan sebuah warung yang biasa dikerumuni anak-anak jajan saat istirahat. Dan warung itu buka sampai jam 8 malam karena pemilik warung yang bernama Maija dan suaminya memang tinggal di warung tersebut. Dan sekitar 200 meter di belakang sekolah tersebut ada sungai yang cukup luas. Dan di seberang sungai itu ada pemukiman warga yang disebut daerah Puntas. Kartika sangat menikmati dengan suasana di daerah tersebut. Hari demi hari Kartika menjalankan tugasnya dengan lancar. Kartika pun cukup akrab dengan murid-muridnya. 2 bulan sudah Kartika mengajar di sekolah tersebut dan tidak ada kejadian apapun. Hampir setiap malam Kartika ke warung Maija untuk sekedar beli sayuran sambil ngobrol-ngobrol. Dan mereka pun semakin akrab. Di keesokan harinya seperti biasa Kartika mengajar murid-muridnya. Dan di pelajaran terakhir Kartika memberikan soal pelajaran matematika di papan tulis
untuk disalin sekaligus ditulis jawabannya oleh murid-muridnya. Anak-anak, kalau kalian sudah menulis jawabannya, kumpulkan buku kalian di meja ibu ya, ucap Kartika sambil berjalan keluar kelas untuk ke toilet. Singkat cerita, Kartika pun kembali ke kelas dan di meja pun sudah numpuk buku-buku jawaban murid-muridnya. Selang beberapa menit bel sekolah pun berbunyi. Tandanya anak-anak harus pulang. Nah, karena Kartika belum selesai memberi nilai hasil pelajaran matematika tersebut, Kartika pun membereskan buku-buku tersebut untuk dibawa pulang. Dan nanti malam di rumah, Kartika akan memeriksa hasil jawaban murid-muridnya. Singkat cerita, malam itu sekitar pukul 7 sebelum memeriksa hasil jawaban, Kartika pun ke toilet yang ada di samping rumah dinas tersebut untuk berwudu karena akan menjalankan sholat isya. Selesai dari toilet, Kartika pun masuk kamar untuk sholat. Dan setelah sholat, Kartika pun keluar dari kamar. Kartika merasa terkejut melihat tapak kaki anak kecil, dan tapak kaki itu dari arah pintu luar sampai ke meja depan TV. Tapak kaki itu seperti tapak kaki yang basah, karena kebetulan rumah dinas itu lantainya masih semen dan bukan keramik. Jadi tapak kaki yang basah itu jelas terlihat. Namun Kartika mencoba berpikiran positif dengan menganggap kalau telapak kaki itu telapak kakinya sendiri saat tadi keluar dari toilet. Kartika pun mengerjakan tugasnya memeriksa jawaban matematika murid-muridnya, dan hasil yang didapat murid-muridnya nilainya di bawah rata-rata. Hanya ada satu jawaban yang benar semua. Namun saat Kartika melihat sampul dari buku itu tidak ada namanya. Kartika pun kembali membereskan buku-buku tersebut untuk dibagikannya besok ke murid-muridnya. Dan keesokan harinya Kartika pun membagikan buku-buku tersebut dan memanggil murid-muridnya satu persatu sesuai nama di buku tersebut. Dan anehnya, ada satu buku dengan jawaban atau nilai yang paling bagus, dan buku tersebut tidak ada namanya. Kartika pun meyakinkan semua muridnya sudah menerima bukunya masing-masing. Lalu, ini buku siapa? Tanya Kartika dalam hatinya. Dengan rasa aneh, Kartika pun menyimpan buku tersebut di atas mejanya. Dan keesokan harinya, buku tersebut sudah tidak ada lagi di mejanya. Kartika sudah mulai merasakan ada keanehan. Namun Kartika tetap menyimpan keanehan itu di dalam hatinya. Malam selepas sholat isya, Kartika seperti biasa ke warung Mak Ija untuk beli mie instan dan telur untuk makan malam kalau lapar. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih. Kartika pun pamit sama Mak Ijah dan Mak Ijah pun menutup warungnya. Kartika berjalan menuju gerbang sekolah, dan saat membuka pintu gerbang tersebut, di depan rumahnya, tepatnya di kursi terasnya, Kartika melihat ada anak kecil memakai seragam sekolah berusia sekitar 9 tahunan. Anak kecil itu duduk di kursi tersebut, lalu Kartika pun berjalan. Namun saat Kartika masuk ke halaman rumahnya, anak kecil itu lari ke belakang rumah tersebut. Kartika pun mencoba memanggil-manggil sambil melihat ke belakang rumah. Tapi Kartika tidak melihat anak kecil itu. Kartika pun mulai merasakan bulu kuduknya merinding. Kok anak kecil itu menghilang? Pikir Kartika. Setan atau manusiakah itu? Tanya Kartika dalam hatinya sambil bergegas untuk masuk ke rumahnya. Dan saat Kartika membuka kunci pintu, dari sudut matanya Kartika melihat
anak kecil itu sedang berdiri di depan pintu gerbang sekolah. Dan Kartika mulai lega kalau anak kecil itu tidak menghilang. Berarti dia manusia, pikir Kartika sambil masuk ke rumahnya. Lalu Kartika pun mencoba mengintip dari balik gorden. Anak kecil itu masih terlihat berdiri, dan tak lama kemudian anak itu pun berjalan dan hilang di kegelapan. Kartika mulai bertanya dalam hatinya akan kemunculan anak kecil itu. Siapa anak kecil itu? Tanya Kartika dalam hatinya. Malam pun berjalan, Kartika mulai merasakan kantuk. Kartika pun masuk ke kamarnya untuk tidur. Dan singkat cerita, di keesokan harinya Kartika menjalankan aktivitas seperti biasa, mengajar di sekolah di jam istirahat saat Kartika lagi ngobrol dengan guru-guru lain di kantor. Tiba-tiba dari jendela kaca Kartika melihat seorang anak laki-laki yang sedang berdiri dan melihat ke arah Kartika dan guru lain yang sedang ngobrol. Kartika terus memperhatikan si anak tersebut, dan Kartika baru ingat si anak itu yang pernah datang ke rumahnya di malam yang lalu. Kartika pun beranjak keluar dari ruangan kantor tersebut untuk mendekati si anak kecil itu. Namun saat keluar, si anak itu sudah tidak ada di tempat. Mungkin si anak itu bergabung dengan teman yang lain, pikir Kartika. Singkat cerita, di malam berikutnya, seperti biasa selepas sholat isya, Kartika pergi ke warung Maija untuk membeli cemilan. Dan saat Kartika kembali ke rumah, Kartika melihat anak itu sedang duduk di teras rumahnya. Kartika pun mendekati si anak kecil tersebut. Namun saat Kartika semakin dekat, si anak itu seolah kaget seperti mau menghindar. Namun Kartika langsung menyapa si anak kecil itu yang masih memakai baju seragam sekolah dan memegang buku. Nak, jangan takut. Kenapa malam-malam begini kamu masih memakai baju seragam sekolah? Anak itu tidak menjawab dan hanya menunduk. Kamu sudah pulang ke rumah? Kamu kelas berapa? Dan kamu sekolah di mana, nak? Tanya Kartika. Namun anak itu tetap tidak menjawab. Anak itu hanya menyodorkan buku yang dipegangnya. Kartika pun menerima buku tersebut, tapi anehnya buku itu basah. Sehingga saat Kartika membuka buku tersebut, tulisan di dalam buku tersebut sudah luntur terkena air. Dan tiba-tiba dari arah gerbang sekolah, Kartika mendengar suara perempuan yang memanggil si anak tersebut. Nak, ayo pulang, ucap si perempuan itu. Dan si anak itu langsung berdiri sambil mengambil buku yang sedang dipegang Kartika. Dan anak itu pun lari ke arah perempuan yang memanggilnya. Oh, mungkin itu ibunya, pikir Kartika dalam hatinya, sambil masuk ke dalam rumah. Dan keesokan harinya di jam istirahat, Kartika keluar dari kelas dan mendekati kerumunan anak-anak dari mulai anak-anak kelas 2 sampai kelas 6. Tujuan Kartika hanya ingin tahu tentang anak yang sudah datang ke rumahnya 2 malam. Kartika merasa penasaran, namun Kartika tidak melihat si anak itu. Bu Kartika, sedang apa? Dari tadi saya perhatikan Bu Kartika seperti sedang mencari sesuatu, tanya Ibu Maya yang sudah berdiri di belakang. Bu Kartika mencari siapa? Tanya Bu Maya lagi. Anu Bu, aku lagi mencari anak yang sudah 2 malam ke rumahku, jawab Kartika. Lalu siapa namanya? Tanya Bu Maya lagi. Justru itu Bu, aku tidak sempat menanyakan namanya, jawab Kartika. Dan hari itu Kartika tidak berhasil menemukan si anak tersebut. Karena memang saat bertemu malam itu Kartika tidak begitu memperhatikan wajah si anak itu. Di malam berikutnya selesai sholat isya, Kartika nonton TV. Karena mau ke rumah warung Maijah pun hujan.
Kartika pun nonton sinetron sambil tiduran di kursi panjang. Dan Kartika pun ketiduran. Namun sekitar jam 11 malam Kartika terbangun dengan suara ketukan pintu. Kartika melihat jam dinding. "Tamu siapa malam-malam begini?" bisiknya sambil berjalan ke arah pintu. Sebelum membuka pintu, Kartika mengintip dulu dari balik gorden. Dan ternyata si anak kecil itu sedang duduk di teras posisi membelakangi pintu. Kartika pun langsung membuka pintu dan menghampiri si anak tersebut. Lalu Kartika pun bertanya, "Nak, kok malam-malam kesini? Ada apa? Ayo masuk ke dalam," ajak Kartika. Anak itu pun mengikuti Kartika ke dalam rumah. Lalu anak itu duduk di lantai dengan tubuhnya menggigil seperti kedinginan. "Nak, kamu kenapa? Kamu sakit?" tanya Kartika. Anak itu pun menjawab dengan suara yang sangat parau, "Dingin, dingin." Lalu Kartika mengambil selimut dan memberikannya sama anak itu. "Sebentar ya, ibu buatkan susu hangat buat kamu," ucap Kartika sambil bergegas ke dapur untuk membuatkan susu hangat. Dan saat Kartika di dapur, Kartika mendengar lagi suara perempuan yang mengajak anak itu pulang. "Nak, ayo pulang, ayo pulang," ucap si perempuan itu. Aku mau sekolah, Bu," jawab si anak tersebut. Kartika senang mendengar percakapan anak dan ibunya itu. Dengan harapan Kartika bisa ngobrol panjang lebar dengan mereka. Dengan membawa segelas susu hangat, Kartika kaget karena si anak dan ibunya itu sudah tidak ada di dalam rumah. Kartika pun langsung keluar untuk melarang mereka supaya jangan pergi dulu. Tapi di luar pun mereka sudah tidak ada. Kartika pun masuk lagi dan mengunci pintunya. Saat itu Kartika mulai berpikir aneh tentang mereka. Apakah mereka itu gelandangan atau orang gila? Tanya Kartika di dalam hatinya. Singkat cerita, sekitar jam 9 malam, Kartika merasa lapar dan Kartika pun ke dapur untuk membuat nasi goreng. Dan saat Kartika di dapur, Kartika mendengar anak kecil yang sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kartika berpikiran, suara itu dari televisi. Kartika pun melihat ke televisi dan ternyata di televisi masih acara sinetron. Tapi suara anak kecil yang nyanyi itu masih ada dan sumber suara itu datangnya dari sekolah. Lalu Kartika pun mencoba keluar rumah melihat ke sumber suara anak kecil nyanyi itu. Samar-samar di halaman sekolah pas di hadapan tiang bendera, Kartika melihat anak kecil itu sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tangannya menghormat ke arah bendera yang ada di atas tiang bendera tersebut. Lalu Kartika pun mencoba mendekati si anak tersebut dan bertanya, "Nak, sedang apa di sini?" tanya Kartika dengan ragu-ragu. Lalu si anak itu menoleh ke arah Kartika sambil berkata, "Aku mau sekolah, aku mau sekolah." jawab si anak tersebut. Dari situlah Kartika mulai merasakan iba sama si anak itu. Dan Kartika berpikiran, anak itu tidak disekolahkan oleh orang tuanya, sehingga anak itu berperilaku seperti itu. Lalu Kartika pun bertanya, "Nak, kamu tidak sekolah?" Anak itu menggelengkan kepala dengan posisi masih melihat ke atas ke arah bendera. "Kamu tinggal di mana?" tanya Kartika. Anak itu diam tidak menjawab. "Nama kamu siapa, Nak?" Kartika lagi bertanya. Anak itu tak lagi menjawab. "Nama kamu siapa?" tanya Kartika lagi. "Akbar," jawab si anak itu. "Akbar, nama yang bagus. Terus orang tuamu?"
Namanya siapa, Nak? Nama saya Aminah, jawab perempuan yang tiba-tiba sudah ada di belakang Kartika. Sontak Kartika pun merasa kaget dengan kehadiran perempuan yang bernama Aminah itu tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Oh, Ibu Aminah orang tuanya Akbar. Kartika kembali bertanya. Bu Aminah hanya mengangguk. Bu, nanti lusa hari Senin Akbar boleh sekolah di sini. Biar nanti aku yang urus segalanya, ucap Kartika. Bu Aminah pun tersenyum sambil berjalan mendekati Akbar dan mengajaknya pulang. Ayo pulang, Nak, ucap Bu Aminah sambil menarik tangannya Akbar. Bu, jangan pergi dulu, Bu, ucap Kartika. Namun mereka pun seolah tidak memperdulikan ucapan Kartika. Mereka pun pergi meninggalkan Kartika sendirian di halaman sekolah tersebut. Aminah dan Akbar pun menghilang di kegelapan malam. Keesokan harinya Kartika pergi ke pasar terdekat di daerah tersebut. Kartika pun membeli kebutuhan sehari-harinya dan tak lupa membeli seragam sekolah, buku dan juga tas buat Akbar karena mulai besok Akbar akan sekolah. Sepulang dari pasar, Kartika pun mampir ke rumah kepala sekolah untuk menceritakan adanya murid baru. Saya kasihan melihat anak itu ingin sekolah, tapi mungkin orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anaknya. Kartika menjelaskan kepada kepala sekolah. Baiklah, mulai besok anak itu bisa masuk sekolah, ucap bapak kepala sekolah tersebut. Dan setelah berbincang-bincang, Kartika pun pulang dengan naik ojek menuju ke rumahnya. Singkat cerita, malam itu Kartika menunggu Akbar sambil memasukkan baju seragam, buku, dan tas ke dalam kantong plastik buat Akbar. Tapi sampai jam 10 Akbar belum datang. Kartika pun masih duduk di kursi teras rumahnya sambil menunggu Akbar. Waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Kartika sudah mulai merasa dingin dan ngantuk. Kartika pun memutuskan untuk tidur, dan saat Kartika membuka pintu tiba-tiba, Bu, aku mau sekolah. Kartika pun senang dan langsung menoleh ke arah suara itu. Ternyata Akbar dan Bu Aminah sudah berada di halaman rumahnya. Alhamdulillah kamu datang juga, Nak, ucap Kartika. Bu, aku mau sekolah. Ucap Akbar lagi. Iya, mulai besok kamu sudah bisa masuk sekolah. Oh ya Bu Aminah, Akbar pernah sekolah? Tanya Kartika sama Bu Aminah. Pernah, sampai kelas 3. Tapi, jawab Bu Aminah dan tidak meneruskan ucapannya. Bu Aminah menunduk sambil menangis. Oh, kelas 3. Kebetulan aku wali murid kelas 3, Bu, ucap Kartika. Dan Kartika heran melihat Bu Aminah menunduk sambil menangis. Lalu Kartika pun berusaha menenangkan Bu Aminah dengan memegangi pundaknya. Tapi Kartika merasa aneh dengan pakaian Bu Aminah yang basah, padahal malam itu tidak ada hujan. Lalu Kartika melihat tubuh dan pakaian Akbar pun basah. Bu Aminah, kenapa pakaian kalian basah? Tanya Kartika penasaran. Lalu Bu Aminah pun menjawab dengan nada seperti kedinginan. Aku nyebrang dari sana, ucap Bu Aminah sambil menunjuk ke arah sungai. Oh, jadi ibu dan Akbar itu tinggal di daerah Pentas. Dan tiap malam kalian kesini nyebrang sungai itu? Tanya Kartika keheranan. Bu Aminah pun mengangguk dan Kartika benar-benar iba mendengar hal itu. Hanya karena ingin sekolah, Akbar dan ibunya tiap malam menyeberangi sungai untuk datang ke rumah Kartika. Dan Kartika mulai meneteskan air mata mendengar dan melihat kisah si anak itu dan juga Bu Aminah.
Lalu Kartika bergegas mengambil kantong plastik yang berisi baju seragam, tas dan juga buku dan menyerahkannya sama Bu Aminah. Nah Bu Aminah, ini ada baju, tas dan buku buat Akbar. Nah Akbar, besok baju seragamnya pakai ya. Jangan pakai baju seragam yang ini lagi, ucap Kartika. Karena memang setiap Akbar datang, Akbar selalu memakai baju seragam yang sudah lusuh, kotor dan juga basah. Akbar pun mengangguk. Oh ya sebentar, aku buatkan susu hangat buat kalian, ucap Kartika sambil berjalan untuk membuat 2 gelas susu hangat di dapur. Dan saat Kartika membawa keluar 2 gelas susu hangat itu, Bu Aminah dan Akbar pun sudah tidak ada. Ada sedikit kecewa di hati Kartika. Kenapa tiap mereka pergi tidak pernah pamitan, ucap Kartika dengan sedikit kesal. Dan keesokan harinya sebelum upacara bendera, Kartika berdiri di pintu gerbang sambil memperhatikan setiap murid yang datang. Namun sampai pintu gerbang ditutup kembali, Akbar tidak juga ada. Akbar kemana ya? Kok belum datang? Tanya Kartika dalam hatinya. Dan sampai di pelajaran terakhir, Akbar tidak juga datang. Lalu Pak Kepala Sekolah dan guru-guru yang lain menghampiri Kartika. Bu Kartika, mana anak baru itu? Tanya Pak Kepala Sekolah. Maaf Pak, anak itu tidak datang, ucap Kartika dengan kesal. Ya sudah, mudah-mudahan anak itu besok sudah masuk sekolah, ucap Pak Kepala Sekolah lagi. Ya Pak, mudah-mudahan, jawab Kartika berharap. Sesampainya di rumah, Kartika memikirkan Akbar. Kemana dia? Kalau saja aku tahu rumahnya, saat ini juga aku akan datang ke rumahnya, ucap Kartika. Namun Kartika yakin Akbar pasti datang ke sekolah. Di malam berikutnya, sekitar jam 8 malam, Kartika ke warung Maijah karena Kartika kangen dengan celotehan Maijah yang selalu membuat Kartika terhibur. Neng, kemana saja? Sudah 3 malam gak datang ke sini, tanya Maijah saat Kartika datang. Iya Mak, 3 malam ini aku kedatangan tamu, jawab Kartika. Wah, ada yang apel ya? Celoteh Maijah. Bukan Mak, tapi tamu yang mau masuk sekolah, jawab Kartika. Loh, kenapa datangnya ke rumah Neng? Tidak datang ke sekolah langsung, tanya Maijah. Ya nggak tahu juga Mak, aku juga merasa kasihan. Sudah 3 malam anak itu dan ibunya datang ke rumahku, bela-belain nyebrang sungai. Makanya tiap datang baju mereka basah, ucap Kartika menjelaskan. Nyebrang sungai? Tanya Maijah heran. Berarti anak itu orang pentas? Tanya Maijah lagi. Ya Ma, aku juga kasihan lihatnya. Mungkin dia orang kurang mampu, tak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya. Karena saat si Akbar kelas 3, kata ibunya berhenti sekolah, ucap Kartika lagi. Neng, emak tidak salah dengar tadi Neng bilang nama anak itu Akbar? Tanya Maijah keheranan. Iya Ma, nama anak itu Akbar dan ibunya Aminah, ucap Kartika lagi. Maijah dan suaminya saling bertatapan. Ada apa Ma? Kok aneh gitu? Tanya Kartika penasaran. Gak apa-apa Neng, emak cuma berharap mudah-mudahan Akbar dan ibunya yang datang ke rumah Neng itu bukan Akbar dan ibunya yang sudah meninggal, ucap Maijah dengan heran. Mendadak raut muka Maijah seperti ketakutan. Maksudnya apa Mak? Aku yakin Akbar dan ibunya yang datang ke rumahku itu manusia Mak, Kartika menjelaskan. Iya Neng, mudah-mudahan, ucap Maijah lagi. Setelah Kartika mendapat kabar tidak menyenangkan dari Maijah tentang Akbar dan ibunya itu, Kartika semalaman tidak bisa tidur.
Kartika mulai mengingat-ingat sikap Akbar dan ibunya itu selalu datang tiba-tiba dan pergi pun tiba-tiba. Kartika pun mulai merasakan bulu kuduknya merinding. Namun di sisi lain Kartika yakin kalau mereka adalah manusia, karena Kartika bisa menyentuh mereka dan berbicara dengan mereka. Singkat cerita, keesokan harinya sebelum jam pelajaran, Kartika berdiri di halaman sekolah sambil terus memperhatikan murid-murid, tapi Kartika masih tetap tidak melihat Akbar. Dan di jam pelajaran pertama, Kartika melihat kantong plastik tergeletak di bangku kosong di belakang murid-murid yang sudah duduk di bangkunya masing-masing. Lalu Kartika berjalan ke arah bangku kosong tersebut dan melihat-lihat kantong plastik tersebut dan membukanya. Kartika pun kaget karena kantong plastik itu adalah berisi baju seragam, tas dan buku yang diberikannya untuk Akbar malam itu. Lalu kemana Akbarnya? Tanya Kartika dalam hatinya. Dan Kartika pun membawa kantong plastik itu ke kantor. Sesampainya di kantor, Pak Kepala Sekolah dan guru-guru yang lain bertanya, "Bu Kartika, apakah anak itu sudah masuk sekolah?" Tanya Bapak Kepala Sekolah. "Justru itu saya datang ke sini untuk memberitahukan, Pak. Kayaknya si Akbar tidak jadi sekolah, soalnya baju seragam, buku dan tasnya dia kembalikan," ucap Kartika. "Terus siapa yang mengembalikannya?" tanya Pak Kepala Sekolah. "Tidak tahu, Pak. Saya melihat kantong plastik ini sudah tergeletak di bangku kosong," ucap Kartika. "Aneh ya. Terus nama anak itu siapa, Bu?" tanya Pak Kepala Sekolah. Lalu Kartika pun menjawab, "Namanya Akbar dan nama ibunya Aminah. Mereka tinggal di kampung seberang sungai itu." Mendengar itu, Pak Kepala Sekolah dan guru-guru yang lain sangat kaget. Bu Kartika yakin tidak salah kalau namanya Akbar dan ibunya Aminah. Bu Kartika masih ingat dengan wajah anak itu? Tanya Pak Kepala Sekolah. "Iya tahu, Pak. Saya masih bisa mengenalinya," jawab Kartika. Lalu Pak Kepala Sekolah berjalan ke lemari dan mengambil album foto. Pak Kepala Sekolah membuka album tersebut dan Pak Kepala Sekolah menunjukkan salah satu foto. "Bu Kartika, inikah anak itu?" ucap Pak Kepala Sekolah sambil menunjukkan ke foto Akbar. "Oh iya Pak, ini anaknya Pak," ucap Kartika dengan sumringah. "Bu Kartika, memang 2 tahun yang lalu Akbar sekolah di sini sampai kelas 3. Tiap sekolah Akbar selalu diantar ibunya yang bernama Bu Aminah, karena tiap hari harus nyebrang sungai itu. Akbar anak yang sangat pintar dan selalu menjadi juara kelas. Namun sayang," Pak Kepala Sekolah menghentikan ucapannya seolah akan menangis. Dan saat mereka nyebrang ke sungai itu, mereka hanyut dan tenggelam, ucap Pak Kepala Sekolah dengan terbata-bata. Mendengar penjelasan itu, Kartika kaget yang sangat luar biasa, dan beberapa saat kemudian Kartika pun pingsan. Setelah kejadian itu, Kartika setiap hari memikirkan pertemuannya yang beberapa kali dengan arwah Akbar dan ibunya. Kartika masih ingat dengan keinginan Akbar untuk sekolah. Semoga Akbar dan Bu Aminah tenang di alam sana. "Akbar, kamu sudah tidak perlu sekolah lagi, karena kamu dan ibumu sudah ada di dalam dekapan Tuhan yang Maha Kuasa," lirih Kartika. Setiap mengingat pengalaman mistik itu bersama Akbar,
seorang anak laki-laki yang ingin sekolah. Namun cita-citanya kandas karena menemukan ajalnya bersama ibunya di sungai tersebut. Nah pemirsa, itulah ceritanya. Sampai ketemu di kisah nyata horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.